suatu waktu Muhammad sendiri dia mencarikan istri untuk anak angkatnya itu. Tahu itu? Dengar cerita aja bang. Oke, tahu namanya siapa? Lupa lagi bang. Lupa. Ya, makanya Anda masih jadi orang Islam. Gak apa-apa, baik. Tenang, pelan-pelan. Nama anaknya itu, nama anak perempuan itu adalah Zainab. Pada waktu itu, Zainab itu dijodohkan atau ingin dinikahkan oleh Muhammad dengan Zaid, anak angkatnya. Pada waktu itu Zainab menolak. Saya bacakan satu surat, ya, supaya Anda paham. Zainab pada waktu itu berkata, mana mungkin saya menikah dengan kasta atau golongan budak. Sementara klan saya ini tinggi, nggak pantas saya nikah dengan itu. Lalu turun satu ayat, saya bukakan. Al-Ahzab ayat 36. Nih, banyak orang kalau saya senang bahas Islam. Kalau bahas Islam saya senang, nih. Kalau bahas Kristen saya nggak senang. Baik, saya tunjukkan ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Oke. Ketika Zainab menolak, ketika Zainab tidak mau dinikahkan kepada Zaid oleh Muhammad, turun ayat. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata. Kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Nanti dibilang biar saya tidak ngarang-ngarang. Ya. Ayat ini diturunkan bagi Zainab binti Jahzi, putri dari paman Rasulullah, ketika Rasulullah berkata kepada Zainab, aku hendak menikahkanmu dengan Zaid bin Haritsah, sebab aku telah merelakannya bagimu. Namun dia menjawab, wahai Rasulullah, tetapi aku tidak merelakannya untuk diriku, sedangkan aku adalah kerabat kaumku dan anak dari paman engkau. Oleh sebab itu aku tidak akan menikahinya. Maka turunlah ayat ini. Jelas? Jelas bang. Apakah saya memfitnah? Nah itu nggak tahu saya bang, karena saya tugasnya tidak. Jangan tidak tahu bang, ini bang, ini jelas ini bang, ini tafsir Zabdatut tafsir min Fatil Qadir. Jelas nih bang, saya nggak ada bang, nanti saya lagi dibilangin nafsir. Saya kan belum tahu bang kedalaman situ. Iya, tapi tertulis seperti itu tidak ini? Tertulis seperti itu tidak dalam tulisan ini? Saya tidak mau membetulkan bang, karena takutnya banyak sekarang kita. Baik, Anda nanti bisa cross check dan Anda nanti bisa tanya kepada Ustadz Abdul Somad. Kenapa Abdul Somad tidak berani, tidak mau dia menerima tantangan saya? Udah saya gembar-gemborkan. Kalau Ya, dalam pikiran saya, kenapa Abdul Somad tidak mau? Karena menurut analisa saya, karena mungkin dia takut nanti sepanjang diskusi ini dia akan mengiyakan saya terus. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan begini. Kalau Muhammad memilihkan jodoh, ada Rasulullah ngambil satu perempuan diberikan kepada Anda sebagai istri. Menurut Anda, rumah tangga Anda akan baik atau tidak? Ini Rasul yang milihin ini. Coba. Nah kalau dengan untuk zaman sekarang ya bakalan tidak baik-baik bang. Sebentar, saya ulangi lagi. Kalau orang tua Anda memilihkan Anda jodoh, mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrimu, menurut Anda, harapan Anda, pilihan orang tua yang baik nggak? Baik bang. Pasti yang baik. Tidak mungkin pilihan orang di perapatan kan? Kalau orang di perapatan asal comot saja perempuan. Setelah sampai rumah tidak bisa masak. Tidak bisa nyuci.
Tidak bisa bersih-bersih rumah. Kerjanya tiap hari cuman nggak tahu ngapain, tidur terus. Nah, karena ini Rasul yang memilih, bayangkan Rasul yang memilih. Menurut Anda, pilihan yang baik nggak? Ya kalau untuk dengan keyakinan ya baik, karena Tapi memilih tahu Rasul. Anda yang terjadi apa? Tahu yang terjadi terhadap rumah tangga itu apa? Hancur bang. Hancur. Rumah tangga mereka retak, hancur. Dan ketika itu terjadi, Anda tahu apa yang turun ayat? Anda tahu turun ayat apa? Belum bang, belum tahu. Saya bacakan ayat selanjutnya. Nih, saya bacakan ayat selanjutnya ya, biar Anda paham dengan Al-Quran Anda. Karena banyak orang Islam itu tidak mengerti isi Qurannya bang. Kita baca ayat selanjutnya, tadi Al-Ahzab 36, kita langsung merujuk kepada Al-Ahzab 37. Baik, apa dikatakan di dalam Al-Ahzab 37? Perhatikan bang, perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu di sini Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Siapa itu? Yaitu Zaid. Apa kata Muhammad kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu wahai Muhammad menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia wahai Muhammad, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia. Dia istrinya Zaid. Supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini atau menikahi istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, jadi di sini bang, Allah itu akhirnya menikahkan nih, dan kami kawinkan kamu. Allah mengawinkan atau menikahkan Muhammad dengan istri, dengan bekas istri anak angkatnya. Ini Al-Quran, bukan saya ngomong. Banyak orang ngomong ngarang lo katanya. Ya gimana dia nggak ngomong ngarang, orang selama ini baca Quran cuman amin, ya nggak ngerti. Nggak dibaca artinya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan kepada Anda, begini bang. Itu urusan kalian. Itu urusan kalian sendiri, nggak ada urusannya dengan kami. Agama Anda. Cuman masalahnya begini. Ada ustadz-ustadz seperti Donditan, Zakir Naik, Zuma, Yusuf P.I, Nandar, bla bla bla, banyak. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa Muhammad meneruskan ajaran-ajaran terdahulu. Jadi ketika mereka mengatakan itu, yang dimaksud ajaran-ajaran terdahulu itu kan ajaran-ajaran yang ada dalam Taurat dan Injil. Ketika mereka ngomong gitu, saya bilang, loh, tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dikatakan, nih, saya bacakan sajalah. Jangan engkau mengingini istri sesamamu manusia. Bagaimana itu 10 hukum loh. Ketika Tuhan menulis 10 hukum kepada Musa di atas 2 loh batu itu, nomor 10 itu. Jangan engkau mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Bagaimana mungkin Tuhan yang sama di dalam hukum Taurat mengatakan jangan mengingini istri sesamamu, di dalam Al-Quran malah Muhammad malah dinikahkan kepada istri anak angkatnya. Ini kan bertentangan. Begitu loh. Jadi kesimpulannya adalah Muhammad punya Tuhan sendiri, bukan Tuhan di dalam nabi-nabi sebelumnya. Jangan memfitnah bahwa Tuhannya nabi-nabi sebelumnya itu adalah Allah.
Itu Bang diskusi kita. Nah kalau seperti itu kita enak. Makasih Bang Jo. Gitu kita urus agamamu. Seperti itu Bang. Dari penjelasan saya ini Bang, apa Abang masih mau ngomong lagi bahwa Allah itu adalah Tuhannya nabi-nabi terdahulu? Saya lebih baik diam Bang. Saya pelajari Nah, dulu. begitu Bang. Mari kalahkanlah saya dalam sebuah perdebatan. Jangan sikit-sikit kamu membikin darah kamu halal. Apa ini? Kalau berargumen kok darah halal? Gitu. Ayo berdebat gitu. Zaman sekarang sudah zaman modern. Gitu loh. Kalau tidak bisa berargumen, persekusi. Kumpul ormas kumpul lapor. Gimana? Cuman ya jangan sampai detail Bang. Jangan sampai menjelekkan Islam, Protestan. Apakah tadi saya menjelekkan Bang? Coba gini, mungkin saya salah. Coba Bang, saya mau membuka diri saya Bang. Di mana yang menjelekkan coba Bang? Ayo. Menjelekannya tuh supaya gimana ya? Supaya orang Islam ini marah Bang, kasihan juga Bang, dalam artian Bang, dari hati kecil saya yang paling dalam Bang, saya tidak ada mancing-mancing seperti itu Bang. Saya berusaha untuk diskusi itu memilih diksi yang baik-baik, begitu. dengan faktanya Bang kan banyak yang emosi sama Bang Edis tuh. Ya karena mereka Bang, karena mereka itu menganggap itu adalah fitnah. Makanya saya beri kesempatan. Bahkan kalau orang marah itu saya suruh tarik napas dulu. Kamu marah, tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Biar dia tenang, gak marah-marah. Jangan emosi, itu kepala dingin saja gitu loh. Coba yang mana yang menurut Anda itu merupakan contoh memancing-mancing atau apa gitu, silahkan. Memang kadang-kadang sih ada bahasa-bahasa saya akui. Bahasa-bahasa saya yang sedikit agak bagaimana begitu. Makanya coba biar saya bisa memperbaiki diri gitu. Silakan yang mana. Saya sudah menyalahkan juga sama Bang Edis karena Bang Edis langsung detail dengan apa adanya yang ada di dalam hadis kan begitu. Makanya Bang Edis berani ceplos kan begitu. Tapi tidak dalam kurung, tidak dibatasi kan begitu. Ya, kalau masalah seperti itu Bang, saya setuju Bang. Artinya kita kalau berdebat, berdiskusi begini untuk memilih atau menghindari diksi-diksi yang dia itu gimana ya, cenderung akhirnya itu memancing amarah, begitu kan. Tetapi Bang, kalau kita mau adil Bang, channel lain lebih parah Bang. Coba Abang lihat Juma. Coba Abang lihat, itu lebih parah. Bahkan Bang ya, nih saya kasih contoh narasi-narasi kalian ya. Saya nggak pernah loh bernarasi seperti ini. Saya kasih contoh ya. Misalnya nih, kita buka di sini Edis TV sebentar ya. Biar Abang lihat kalau yang Muslim itu berdebat gimana Bang. Edis TV. Akun saya itu ada 2. Saya punya 2 akun. Nah ini akun saya yang satunya Bang ya. Nih, waktu saya ngobrol dengan Nora. Bagaimana argumen-argumen mereka nih? Saya balik kamera saya.